jahit ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya ya. Di sini Damar Simi akan membuat tutorial cara menjahit celana panjang untuk putra. Nah, sebelum simak tayangan video ini, silahkan teman-teman tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang terbaru. Langsung saja saya akan menjahit celana panjang pria. Nah, ini langsung saja teman-teman ya, menjahit celana panjang untuk bawahan seragam kaki. Ini kita awali aja menjahit untuk bibir saku belakang bawah. Nah, ini untuk bibir sakunya, dan ini untuk lapisannya teman-teman ya. Dan ini kita menjahit lace untuk saku samping. Saku samping kita buat lace. Ini kurang lebih jaraknya 1 sepatu ya teman-teman. 1 sepatu kurang sedikit. Ini kita siapkan lagi spoolnya, kita ikalkan ada mesin, nanti jika habis langsung kita pasangkan. Kita lanjut menjahit bibir saku samping. Sekarang kita menjahit bannya teman-teman ya. Ban yang sudah kita buat seperti ini, kita buat 2 ya, sambungan. Kita jahit terlebih dahulu dari luar, ini dari luar. Kita lipat seperti ini. Ini lebarnya 3,5, nanti pas lebar ban dan bagian dalamnya kurang lebih 4,5 cm atau 4 lebih 3 mili. Kita jahit tepi, nanti kita kasih kain keras teman-teman ya. Ini cara yang gampang banget menjahit ban, dan cara ini lebih simple, yang penting nyaman dipakai. Nah, sekarang kita lapisi dengan kain keras. Kain keras yang sudah saya siapkan, ini kita jahit terlebih dahulu pas bagian sini teman-teman. Ini harus lurus, kita paskan dengan garisnya sini. Kita potong semestinya aja. Ini daripada buang, kita sambungkan aja nanti tidak apa-apa. Kita ambil lagi kain kerasnya, kita sambungkan di sini teman-teman. Ini harus lurus sama garisan kapur. Ini kita potong aja seperlunya aja. Dan untuk itu teman-teman siapkan kain keras yang sudah potongan kurang lebih 3 mili teman-teman ya, untuk menjahit ban pinggang, untuk melapisi, dan nanti lebih cepat menjahitnya. Persiapkan semua peralatan yang kita perlukan di dekat mesin jahit kita teman-teman. Kita jahit kembali pas bagian sini. Nah, sekarang kita sambung. Cara menyambungnya seperti ini teman-teman ya.
sambung. Paling tidak dikasih restan kurang lebih 4 cm sampai 4,5 teman-teman ya, jangan terlalu lebar nanti kurang nyaman. Kita garis lurus, setelah itu kita garis serong seperti ini. Nanti kita jahit pas garis serongnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita jahit. Dan di sini menjahitnya harus diulang 2-3 kali. Ini kita jahit 2 kali saja. Cara menjahitnya harus ditumpuk, jangan dijejer. Kita kunci yang kuat. Setelah itu kita rapikan dengan palu agar lebih tipis teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita kunci, ini kita lipat ke dalam biar rapi. Kita pati sedikit. Di sini juga kita pati sedikit. Nah, setelah itu kita ukur untuk lingkar pinggangnya. Di sini lingkar pinggangnya 81 teman-teman ya. 81 ini harus diukur 81. Ini kita garis dulu. Kita ukur setengahnya 81, 40 setengah. Ini dari luar teman-teman agar nanti kelihatan ya. Kita tandai dari luar. Di sini juga kita ukur 40 setengah. Setelah kita tandai, ini udah jadi teman-teman ya. Sekarang kita menggabungkan saku. Kita awali dengan membuat saku samping. Kita ambil badannya depan terlebih dahulu teman-teman ya. Badan depan kita ambil. Ini badan depan sebelah kanan. Badan depan sebelah kanan. Dan kita tempelkan kain kantongnya. Tadi kain kantongnya sudah saya jahit seperti ini. Dan teman-teman kalau menjahit apapun, kain kantongnya, sakunya itu harus dijahit seperti ini dulu teman-teman ya. Ini lapisannya juga sudah saya tempelkan. Jadi intinya nanti kalau jadi itu bisa pas teman-teman sakunya. Jadi tidak menggumpal. Nah, ini kita tepuk-tepuk agar merata. Setelah itu kita kunci sedikit. Ini kain kantongnya sama badan ya. Yang tidak ada lapisannya. Kita kunci. Setelah itu kita balik, kita ukur dari tepi ini pas jahitan, kita ukur kurang lebih masuk 4 cm, ditambah 3 mili tempat les, dan turunnya ini saya buat kurang lebih 16,5. Ini pas jahitan tambah 3 mili tempat les. Sekarang kita garis lurus. Setelah garis lurus seperti ini, sekarang kita jahit bagian lesnya. Les kita tempelkan seperti ini teman-teman ya. Kita tempelkan. Ini harus dipaskan dengan garisnya. Kita jahit. Nah, setelah itu kita potong aja. Ini sisanya, kampuhnya, juga badannya ini teman-teman ya. Ini kita potong aja. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat. Kita masukkan. Kita ketik seperti ini. Dan cara menjahitnya, ini dari atas teman-teman. Kalau menjahit menindas les, itu biasanya kalau menjahitnya dari bawah itu pasti melintir, dan teman-teman bisa buktikan sendiri jika tidak percaya ya. Ini langsung saja saya menjahitnya dari atas untuk menindas lesnya. Nah, di sini teman-teman ya, ini hasilnya tidak melintir. Nah, sekarang kita jahit
kampuhnya les sama kain kantong. Ya, badan jangan diikutkan, kain kantongnya ya. Kain kantong sama lesnya kita jahit, kita kunci. Nah, setelah itu kita tembusi, kita tandai bagian batas turunnya saku dari dalam seperti ini, dan nanti kelihatan teman-teman ya. Sekarang kita tepuk-tepuk, kita balik seperti ini. Sekarang kita buka sedikit, kita tembusi juga dari lapisan sakunya. Ini batas jahitan, batas turunnya ya. Sekarang kita kunci pas bagian sini, bagian samping dengan badan. Kita kunci seperti ini. Dan ini kita potong aja semestinya kampuhnya. Nah, sekarang kita kunci bagian atas. Caranya kita balik. Kita tepuk-tepuk. Kita ratakan. Setelah itu kita kunci bagian atas. Ini kita potong semestinya aja, kita potong lurus. Nah, sekarang kita ukur untuk lebarnya dari les tadi 4 cm. Di sini ditandai 4 cm. Dan kita ukur seperempatnya lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 81. Jadi ini seperempatnya 20 lebih sedikit teman-teman ya. Nah, 20 lebih 3 mili. Ini ditambah kurang lebih 1 cm. Pas lipatan kita garis. Nah, ini pas lipatan, dan ini nanti pas batas as tengahnya. Kita potong semestinya aja lapisan sakunya. Di sini kita jahit. Nah, setelah itu kita garis lengkung pas bagian sini teman-teman. Dan teman-teman juga siapkan penggarisan seperti ini, garisan lengkung, untuk memudahkan kita menjahit. Nah, ini garisan pinggul. Setelah kita garis, kita potong semestinya aja kurang lebih 1,5 cm untuk kampuh. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sekarang kita menjahit pas bagian depan sebelah kiri. Pada depan sebelah kiri itu ada resletingnya. Untuk itu teman-teman jangan di skip video ini agar lebih paham cara memasangnya. Nanti langsung dipasangnya teman-teman ya. Sekarang kita tempelkan terlebih dahulu kain kantongnya, kain sakunya seperti ini. Kuncinya pas batas ini ya. Ini harus rata dan ini harus rata. Dilebih sedikit tidak apa-apa teman-teman. Nanti biar mudah melipatnya. Nah, kita kunci terlebih dahulu kain sakunya sama badan. Nah, setelah itu kita balik kembali seperti ini. Kita ukur untuk kedalaman sakunya 16,5. Kita tandai pas jahitan, ini tambah 3 mili tempat les, dan ini masuk 4 cm tambah 3 mili tempat les. Dan ini kita garis lurus teman-teman ya. Nanti biar lurus menjahit lesnya. Sekarang kita pasang lesnya. Ini harus pas, sesuaikan garisnya teman-teman. Dan nanti jika teman-teman ada yang kesulitan, bisa komentar di bawah kolom sini ya teman-teman ya. Nanti insya Allah pasti saya balas. Dan mudah-mudahan
kita semua dilancarkan rezeki kita masing-masing ya. Dan terima kasih yang sudah simak tayangan video ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali, khususnya yang lagi belajar menjahit celana panjang. Ini kita pindes kurang lebih mepet jahitan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita jahit, kita satukan bagian lapisan les sama kain kantongnya. Ini kita ratakan. Kita ratakan, tepuk-tepuk. Nah, setelah itu kita tandai kembali pas dalamnya saku dari dalam agar kelihatan. Kita balik, kita ratakan sakunya teman-teman. Nah, kita tepuk-tepuk seperti ini. Setelah rata, ini kita kunci dan les lapisannya juga ikut dikunci teman-teman ya. Ini kita lipat sedikit. Ini batas kedalaman saku. Nah, setelah itu kita kunci yang atas, kita balik, kita tepuk-tepuk, kita ratakan. Nah, setelah itu kita ukur dari les saku tadi keluar 4 cm teman-teman ya. Kita kasih tanda kapur, nanti pas jahitan samping. Sekarang kita ukur seperempatnya lingkar pinggang 81, seperempatnya 20 lebih 3 mili kurang lebih teman-teman ya. 20 lebih 3 mili, kita tandai seperti ini. Nah, sekarang kita garis pas bagian sini, ini kita balik, dan ini masuk kurang lebih 1,5 nanti pas jahitan. Kita garis seperti ini teman-teman. Dan ini lapisannya kita potong aja semestinya ya, dari garis kurang lebih dikurangi 1 atau 2 cm agar nanti ikut kelipat sama resleting. Dan ini kita kasih kain keras untuk tempat resleting. Caranya seperti ini, kita tempelkan kain kerasnya, kita jahit pas tengahnya teman-teman ya. Nanti kita jahit 2 kali sama tepinya. Ini kita paskan garisannya. Setelah itu kita potong aja semestinya, kurang lebih kampuhnya di sini 2 cm atau 2,5. Kita lipat masuk ke dalam seperti ini. Nah, di sini kita lipat kembali di sini ya. Kita tepuk-tepuk, kita ratakan kain kantongnya. Ini kita pepetkan dengan kain kerasnya. Kita kasih tanda kapur, ini batas resleting nanti. Nah, caranya seperti ini, kita pasang resletingnya. Dan ini sesuai keinginan pelanggan, mintanya resleting yang kuat. Ini saya kasih resleting lepis teman-teman. Di sini saya perjelas garisannya. Dan cara memasang resleting jangan sampai kebalik, seperti ini teman-teman ya. Kepalanya di bawah. Nah, seperti ini. Ini kita paskan sama garisan kapur seperti ini ya. Kita paskan. Setelah itu bagian sini kita jahit. Kita jahit 2 kali ya, agar lebih kuat teman-teman. Kita jahit 2 kali. Nah, sekarang kita
naikkan kepala resleting, kita jahit pas bagian tepinya. Ini kita tepuk-tepuk kembali, kita ratakan, agak ditekan ke sini ya teman-teman, dorong biar pas sama kain kerasnya. Kita jahit pas bagian tepinya. Nah, setelah kurang dari 4 cm, kita berhenti dulu. Ini kita potong pas bagian sini teman-teman. Ini kita knip sedikit. Nah, seperti ini. Nanti berfungsi agar nanti menjahitnya sama badan depan yang satunya, agar bisa di atasnya jahitan lengkung ya, sampai sini. Karena nanti hasilnya rapi. Dan di sini resleting jangan diikut jahit teman-teman ya. Kita lipat ke dalam agar tidak keikut kejahit. Nah, ini harus siap melengkung. Harus rapi teman-teman ya. Ini kuncinya celana kerapian tempatnya. Nanti dikhawatirkan kalau baju masuk itu pandangan utama bagian sini teman-teman. Jadi harus rapi. Nah, sekarang kita menjahit untuk bagian belakang. Bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Ini harus ditandai kupnatnya ya, kanan kiri agar nanti sama hasilnya. Sekarang kita menjahit bagian belakang sebelah kiri. Ini cuma kupnat aja, nanti sakunya ada di sebelah kanan teman-teman ya. Kita jahit kupnatnya. Nah, ini kampuhnya jatuhnya ke belakang. Nah, seperti ini. Kita jahit untuk badan yang satunya, yang ada sakunya. Nah, ini teman-teman harus simak. Buat teman-teman yang lagi belajar membuat saku celana bagian belakang. Nah, di sini kita kupnat. Untuk turun kupnat itu kurang lebih 7 cm ya bersihnya. Jadi kotornya kurang lebih ada 8,5. Di sini kita jahit kupnatnya. Seperti ini. Sekarang kita membuat polanya untuk saku. Untuk saku, untuk lingkar pinggangnya 81 itu kurang lebih lebar sakunya 13 cm teman-teman ya. 13 cm. Tadi mana ya tutup sakunya. Nah, ini jatuh teman-teman, saya ambil dulu. Nah, ini teman-teman ya. Untuk lebar sakunya 13 cm. Kita cek aja. Nah, di sini 13 cm. Dari kupnat setengahnya 13 cm ya. Kita ambil tengah-tengahnya ya. Itu 6,5. Jadi di sini 6,5, ke sini 6,5. Ketemunya 13. Dari kupnat. Dan mengambil turunnya pas posisi samping itu biasanya 7 cm. Dan bagian belakang pesak itu 8 cm. Itu bersihnya teman-teman ya. Sekarang kita garis lurus seperti ini. Kita garis lurus. Ini lebarnya kurang lebih 1,5 cm. Sesuaikan lebar les atas bawah. Nah, atau lebar bibir saku. Nah, sekarang kita tempelkan terlebih dahulu untuk kain kantongnya. Kain kantongnya ya. Ini kain kantongnya panjangnya kurang lebih 47 dan lebarnya 19 cm. Kita tempelkan dari dalam. Nah, caranya seperti ini. Kita dekati seperti ini agar kelihatan lurusnya teman-teman ya. Kita pegangnya seperti ini. Di sini kita rasakan antara jari jempol dan jari telunjuk teman-teman ya. Nah, di sini jari jempol kita paskan, kita tembuskan sama jari telunjuk. Ini harus pas. Nah, di sini kanan kirinya sudah pas. Sekarang kita jahit
Dan cara menjahitnya dari luar agar pas dengan polanya. Usahakan ini jangan sampai geser kain kantongnya. Nah, ini kita paskan, kita jahit keliling. Dan saya sarankan bagi teman-teman yang belajar membuat saku bobok atau saku celana bagian belakang ya, itu dari bahan perca aja, jangan langsung dari bahan pelanggang, khususnya yang lagi pemula ya. Saya sarankan dari kain perca, jadi tidak terlalu resiko teman-teman ya. Nanti kalau sistem belajar langsung dari bahan pelanggan, takutnya nanti salah, kita yang ganti. Untuk itu saya sarankan yang belajar pemula itu lebih baik dari kain perca. Dan jika teman-teman tidak punya kain perca, nah ini saya punya saran teman-teman ya, cari sekitar dekat rumah teman-teman yang ada seorang penjahit. Nah di situ biasanya pasti ada kain perca teman-teman yang tidak dipakai. Nah itu bisa teman-teman minta buat belajar menjahit saku bobok. Dan kalau terpaksa tidak ada, silahkan teman-teman datang sendiri ke tempat saya ya. Di sini banyak sekali kain perca, itu biasanya saya buang, saya bakar. Nah ini kita paskan posisinya. Ini harus pas teman-teman. Dengan jahitannya. Sekarang kita menjahit bagian tutupnya. Tutup yang sudah saya buat seperti ini, kita balik seperti ini. Ini tandai, dan ini harus pas posisinya. Ini harus dikunci yang kuat agar nanti pas waktu kita membelahnya itu tidak lepas jahitannya teman-teman. Kita belah sekarang. Nah, cara membelahnya seperti ini. Ini merata teman-teman ya. Di sini jari 4 kita masukkan. Ya, seperti ini. Lalu kita jepit sedikit aja seperti ini. Kita lepas, kita jepit, kita potong sedikit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita masukkan lagi jari 4 ya dari dalam. Nanti pas ujung gunting kita tempelkan pada perselisihan jari kita, agar nanti tidak kepotong sama badannya. Nah, di sini kita potong. Dan ini harus pas teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kita tempelkan ya. Kita paskan. Ini sambil merasakan jari telunjuk sini ya, sama ujung gunting. Jadi pas waktu bagian akhir jahitan itu tancapkan pada ujung guntingnya ya. Nah, seperti ini. Jadi pas. Dan untuk itu utamakan peralatan kita, terutama gunting teman-teman ya. Itu berpengaruh sekali pada kerjaan kita. Biasanya kalau peralatan kita nyaman itu semangat sekali untuk kita kerja. Di sini kita rapikan pakai palu. Seperti ini. Nah, sekarang kita jahit untuk kampuh tutup saku ya, yang atas sama kain kantongnya. Badannya jangan diikut sertakan. Jahit bagian sini, jangan terlalu menepi teman-teman ya.
paling tidak dikurangi 2 cm. Dan di sini juga kita jahit bibir saku bawah. Nah, sekarang kita tempelkan lapisan saku dari dalam ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk lapisan kurang lebih lebarnya 7-6 cm dan panjangnya 18 cm sampai 20 nanti jika kepanjangan bisa dipotong. Nah, ini kita paskan nanti pas lubangnya. Ini jaraknya kurang lebih segini teman-teman ya. Nah, sekarang kita lipat kain kantongnya. Kita rapikan terlebih dahulu, kita lipat jadi 2. Dan untuk kedalaman kain kantong itu menurut saya kurang lebih kedalamannya 18-20 cm teman-teman ya. Jika kurang panjang itu kurang nyaman, jika kepanjangan pun itu juga kurang nyaman dipakai. Dan untuk itu kurang lebih kedalaman kain saku celana bagian belakang itu buat aja kurang lebih 18, 19 sampai 20 ya. Jadi kita ambil aja tengah-tengahnya 19 teman-teman. Di sini kita kunci di bagian atas. Sekarang bagian samping kita kunci. Terlebih dahulu kita rapikan dulu pakai palu seperti ini ya. Setelah itu kita buka sedikit. Ini bagian samping kita kunci. Ini bibir sakunya kita kunci dengan kain kantongnya, kita buka sedikit. Seperti ini teman-teman ya. Dan kampuhnya bibir saku sama lapisan kita potong aja kurang lebih 1 cm. Dan untuk kain kantongnya ini kita potong serong teman-teman ya. Kain kantongnya kurang lebih ya 2 cm agar nanti melipat ke dalamnya tidak sulit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita jahit, kita kunci bagian yang satunya. Satunya kita jahit, kita kunci yang kuat. Nanti kalau jadi bisa di crash teman-teman ya, agar pandangan dari pelanggan lebih kuat dan rapi. Kita kunci pas waktu kita mau mengitik. Nah, sekarang kita potong kain kantongnya kurang lebih 2 cm atau 2,5 agar nanti bisa melipatnya ke dalam seperti ini. Yang bagian atas kita lipat agak serong sedikit teman-teman. Seperti ini. Ini saya pakai ruji biar memudahkan kita melipatnya. Seperti ini. Kita lipat ke dalam. Dan di sini juga dilipat agak serong. Nah, setelah itu kita kunci antara saku dengan badan bagian atas sendiri. Ini kita tepuk-tepuk seperti ini, kita ratakan. Kita kunci teman-teman ya. Ini kita potong aja semestinya. Nah, sekarang kita gabungkan antara badan belakang sama badan depan. Kita awali dengan menjahit bagian samping. Ini posisi badan depan sebelah kanan teman-teman ya, yang tidak ada resletingnya, yang ada sakunya. Kita jahit dari sini. Ini kita paskan, kita kunci yang kuat.
Sudah pas bagian saku kita kunci, biasanya rawan akan sobek. Dan nanti untuk pas bagian pinggul sampai paha itu kita jahit ulang minimal 2 kali teman-teman ya, agar lebih kuat karena daerah pinggul itu rawan sobek. Dan untuk menjahit lurus teman-teman, cara menjahitnya harus seperti ini ya, agar nanti tidak ada kerutannya. Ini harus sering dicek bagian akhir jahitan, kita pegang seperti ini ya, ini harus sama. Dan ini cara megangnya seperti ini, kita jepit kainnya atas bawah seperti ini. Biasanya kalau tidak dijepit itu biasanya bagian bawah itu habis dahulu teman-teman ya, karena ketarik sama gigi sepatu. Maka dari itu kita pegang seperti ini ya teman-teman ya, agar nanti hasilnya sama, pas akhir jahitan pun sama. Nah, seperti ini, nah sama teman-teman ya. Ini kita agak serong sedikit. Ini terlalu lebar teman-teman ya, masuknya kita kurangi sedikit. Nah, paling tidak seperti ini, kita buka sedikit agar nanti bisa dibuka kampuhnya. Nah, setelah itu kita jahit ulang bagian pinggul tadi teman-teman ya. Cara menjahit ulang itu harus ditumpuk jahitannya, jangan dijejer, karena nanti kampuh dibuka itu rapi. Ini harus ditumpuk, kita kunci yang kuat. Nah, setelah itu cara melipatnya teman-teman. Nah, ini harus teman-teman pahami. Pas bagian les atau bibir saku kita potong aja ya. Nah, seperti ini, yang bagian tebal intinya. Yang bagian tebal kita potong. Dan yang tidak tebal ini kita buka kampuhnya. Intinya pas bagian tebal jangan dibuka. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau dibuka kampuhnya itu sulit, jadi tidak enak dipakai nanti pas bagian sini yang ada lesnya. Nah, untuk itu maka dari itu kita potong aja seperti ini biar hasilnya maksimal rapi. Dan di sini kita lipat seperti ini, kita kunci terlebih dahulu bagian bawah. Nah, setelah itu ini kita jahit teman-teman ya, agar tidak lupa nanti. Takutnya nanti kalau lupa, wah itu beresiko bagi pelanggan kita kalau nanti uangnya jatuh. Sekarang kita sudah jahitnya, dan cara menjahitnya bagian sini kita balik teman-teman agar nanti pas dengan jahitan. Ini jari kita masukkan ya di sini sambil menepuk-nepuk bagian saku agar bisa merata nanti. Nah, ini kita buka kampuhnya. Nah, kita masukkan lagi jari, kita tepuk-tepuk, kita ratakan. Nah, kalau atas ini teman-teman ya. Nah, kita paskan. Nah, setelah itu kita potong semestinya aja kain kantongnya. Nah, segini teman-teman ya. Intinya kita bisa melipat ke dalam aja. Ini kita potong bagian tadi yang tebal ya, semestinya aja. Nah, sekarang kita lipat masuk ke dalam seperti ini. Kita lipat ke dalam. Nah, sekarang kita menjahit pas bagian paha teman-teman. Pas bagian paha kita jahit sekalian.
Ini pas batas lipatan, ini kita kunci teman-teman. Ini pas biasanya rawan sobek pas akhir jahitan. Nah, di sini kita kunci yang kuat. Kita pegang seperti ini caranya, kita cek untuk akhir jahitan. Setiap menjahit lurus itu kita cek, kita pegang. Nah, ini agar nanti tidak melintir. Kita pegang teman-teman ya. Dan jika teman-teman ingin menjahit lurus, usahakan posisi badan ya. Posisi badan tempat duduk kita itu harus pandangan lurus searah jarum jahit. Itu bisa membantu kita menjahit lurus teman-teman. Kalau duduknya serong, biasanya menjahitnya nanti jadinya juga serong. Untuk itu saya sarankan, khususnya lagi belajar menjahit, posisi tempat duduknya harus searah jarum jahit, harus pandangan lurus. Nah, ini agar nanti bisa menjahit lurus teman-teman. Di sini kita buka kampuhnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lipat. Dan cara melipatnya pun ini harus dijahit sembunyi. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa simak menjahit sembunyi pakai mesin teman-teman ya, tanpa menggunakan jarum tangan. Nah, ini kita lipat seperti ini caranya. Kita keterti seperti ini. Nanti pas batas lipatannya, sekarang kita lipat balik. Nah, seperti ini. Kita jepit sedikit pas batas obrasannya ini teman-teman ya. Dan kita lihatkan sedikit pas obrasannya. Kita jahit sedikit demi sedikit. Dan ini kita bengkok-bengkokkan. Nah, caranya kita mengambil satu langkah jahitan, kita masukkan teman-teman. Nah, seperti ini. Dan yang bagi pemula silahkan belajar sendiri di rumah sesuai kemampuan teman-teman untuk menjahit sembunyi. Ini kita sesuaikan gerakan kaki teman-teman ya, sama injekan dinamo kita. Maka dari itu kita latihan menginjak dinamo, jalan kenceng, jalan pelan, kita harus sesuaikan. Seperti ini. Ini agak sedikit mengambang menginjak dinamonya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita rapikan. Dan nanti kalau sudah jadi kita setrika, hasilnya bisa maksimal rapi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tandai untuk lingkar pinggangnya, setengahnya lingkar pinggang 81, jadi ini 40 setengah. Ini batasnya dari sini teman-teman ya. 40 setengah. Kita ukur. Lalu kita tandai. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita jahit untuk yang satunya. Dan yang satunya kita jahit. Kita paskan teman-teman ya. Kita paskan.
kita jahit dari bawah. Ini tadi yang atas sudah saya kunci agar nanti kanan kirinya sama, karena tandanya ada di depan teman-teman ya, badan depan. Kita paskan aja. Ini jahit 2 kali teman-teman, pas bagian paha sampai pinggul. Ini harus 2 kali, biasanya itu rawan sobek. Nah, sekarang kita potong, pas bagian yang tebal kita hindari teman-teman ya. Seperti ini. Kita buka kampuhnya. Nah, sekarang kita kunci pas bagian bawah. Seperti ini. Sekarang kita balik menjahitnya. Dari sini kita buka kampuhnya teman-teman ya, dari sini kita buka kampuhnya dan menjahitnya dari dalam. Ini kita paskan. Sekarang kita balik, kita lipat kampuhnya kain saku ke dalam. Kita rapikan, dan ini pas bagian tebal kita kurangi sedikit. Ini teman-teman ya. Ini kita lipat ke dalam kain kantongnya. Nah, sekarang kita jahit pas bagian sini teman-teman, bagian paha. Kita paskan. Ini kita cek batas akhir jahitan itu harus sama. Nah, ini kita buka kampuhnya. Kita gedeti seperti ini teman-teman ya, nanti agar lebih mudah kita melipatnya dan nanti hasilnya bisa maksimal rapi. Nah, sekarang kita balik. Kita lipat pas bagian bawah, dan lipat bagian bawah seperti tadi, kita jahit sembunyi teman-teman. Caranya juga seperti ini. Kita
tarik, kita paskan posisinya agar nanti tidak melipat atau melintir. Sekarang kita jahit sembunyi pakai mesin. Ini pelan-pelan aja teman-teman ya. Kita ambil 1 atau 2 langkah agar nanti tidak kelihatan. Kalau bisa 1 langkah teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan gerakan mesin jahitnya, jangan terlalu kenceng, pelan-pelan aja. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita rapikan. Ini juga dirapikan balikannya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita gabungkan antara kanan dan kiri. Kita awali dari pesak. Dan menjahit pesak, usahakan harus lurus. Kita satukan jahitan teman-teman ya. Di sini kita paskan posisinya. Ini dari pesak. Ini kita kunci terlebih dahulu. Ini harus pas teman-teman jahitannya, sambungannya. Nah, seperti ini. Jangan sampai geser. Kita jahit awali dari sini. Kita kunci yang kuat. Kita jahit terlebih dahulu bagian pesak belakang. Nanti pas bagian resleting setelah menjahit ban pinggang teman-teman ya, agar menjahit ban pinggangnya lebih mudah, lebih lebar. Nah, di sini kita paskan posisinya. Ini kita paskan tandanya ya teman-teman, agar nanti ukuran lingkar pinggangnya sesuai yang diinginkan pelanggan. Dan kita jahit 2 kali agar lebih kuat nanti ya. Biasanya rawan sobek daerah sini teman-teman ya, daerah pinggul itu kebanyakan mudah sobek. Untuk itu kita jahit yang kuat, kalau bisa 2-3 kali. Dan cara menjahitnya pun ditumpuk teman-teman ya, jangan dijejer. Nah, setelah itu kita buka, kita balik seperti ini. Kita buka kampuhnya. Di sini kita kunci. Kita jahit. Nah, setelah ini kita potong semestinya aja. Nah, setelah itu kita menjahit ban, dan sebelum menjahit ban kita pasang terlebih dahulu tali sabuknya teman-teman ya. Tali sabuk yang saya sudah buat tadi, sudah saya tayangkan di shot teman-teman ya. Ini harus 6. Nah, ini kita pasang terlebih dahulu sebelum menjahit ban pinggang. Seperti ini. Dan ini dari jahitan samping kurang lebih ke belakang 2 cm.
posisi tali sabuknya, dan pas bagian belakang di sini teman-teman ya, jaraknya dari as belakang kurang lebih ke samping 3 cm, ke samping 3 cm. Nah, di sini paskan, kita lipat jadi 2 agar nanti kanan kirinya pas talinya, teman-teman. Kita tandai. Kita pasang terlebih dahulu bagian yang sini. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita memasang ban pinggang. Nah, ini teman-teman yang belajar menjahit celana, khususnya ya bagi menjahit ban pinggang merasa kesulitan, teman-teman bisa simak ya. Ini cara yang mudah, yang gampang. Kita awali dari belakang, teman-teman ya. Kita paskan jahitan, sambungan sama tinggi pesak. Ini harus pas. Kita kunci terlebih dahulu. Kita kunci sedikit aja, teman-teman. Kita kunci sedikit. Setelah itu kita raba seperti teman-teman ya. Ini harus pas dengan tanya tadi, tandanya seperti ini. Harus pas, jangan sampai badan kurang. Lebih baik badan lebih sedikit agar nanti bannya agak menarik sedikit, teman-teman. Bannya tarik sedikit, tidak apa-apa. Ini jangan menarik badan. Kalau menarik badan biasanya itu hasilnya kurang merat, teman-teman ya. Teman-teman bisa sendiri. Kita dari sini, ini harus tandanya. Kita kunci yang kuat. Dan setiap menjahit ban agar tidak melintir, itu kita pegang pas posisi seperempatnya pinggang atau pas posisi jahitan samping di sini, teman-teman ya. Ini kita ratakan badannya, juga bannya kita ratakan. Nah, seperti ini. Ini sampai batas jahitan samping. Setelah batas jahitan samping, posisi jarum tertancap, sepatu diangkat, kita dorong ke depan ya. Kita ratakan kembali antara badan sama ban pinggang. Nah, seperti ini ya. Ini kita ratakan. Teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa buktikan sendiri. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya, yang bagi belajar menjahit celana, khususnya menjahit ban pinggang, merasa kesulitan. Ini harus diratakan badannya. Ini sampai batas jahitan samping. Setelah jahitan samping, posisi jarum tertancap, sepatu diangkat, kita ratakan. Ya, kita tepuk-tepuk badannya. Setelah itu bannya kita ratakan juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rapikan pas bagian sini, teman-teman ya. Ini akan terlalu tebal, jadi kita pukul seperti ini. Nah, sekarang kita awali dari belakang juga. Ini kita paskan posisinya. Dan bagian dalam ini harus lurus dengan jahitan pesak sambungan bannya ya, agar nanti tidak melintir, teman-teman. Ini sudah pas. Sekarang kita jahit. Ini jangan sampai lepas, teman-teman ya. Kita awali dari sini. Intinya dari belakang ke depan menjahitnya ya. Ini kita rapikan seperti ini dulu. Kita tarik yang bagian dalam, yang bagian luar agak didorong, teman-teman ya nanti.
seperti ini. Nah, posisi jarum tertancap lagi, kita paskan. Yang dalam agak ditarik hanya. Sekarang kita menjahit yang satunya. Di sini juga diawali dari belakang. Ini kuncinya agar tidak melintir teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu jahit sum pakai tangan. Teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Apakah ini sangat membantu. Dan sangat membantu sekali teman-teman ya. Dan di sini cukup sampai di sini penjahitnya. Yang penting intinya sudah dari belakang terlebih dahulu. Nah, sekarang kita melipatnya dari depan tempat resleting. Sini teman-teman ya, kita lipat, kita kasih tanda lurusnya sini. Kita balik, kita jahit lurus dengan tandanya seperti ini. Setelah itu kita potong, dan cara memotongnya agak serong sedikit teman-teman. Nanti melipatnya agar lebih mudah. Ini kita kurangi sedikit agar tidak terlalu tebal. Kita balik. Ini kita dorong pakai obeng teman-teman. Kita dorong pakai obeng agar rapi. Nah, ini kita rapikan dulu, soalnya ini tebal teman-teman. Kita lipat ke dalam, kita tata. Nah, setelah itu kita pasang haknya terlebih dahulu. Di sini saya memakai hak tancap. Itu lebih gampang dan mudah teman-teman ya. Seperti ini. Itu jenisnya saya memakai YKK. YKK itu saya sudah membuktikan sendiri itu lebih kuat dan tahan lama. Nah, ini kita paskan posisinya. Nah, di sini. Setelah pas, ini baru ditekan. Seperti ini teman-teman ya. Tekan, lalu kita pasangkan pengaitnya dari dalam. Lalu kita bengkokkan pakai palu kecil. Seperti ini. Nah, setelah itu kita jahit. Dan cara menjahitnya pun teman-teman harus dari sini ya. Kalau menurut saya itu lebih rapi nanti. Dari sini ke sini. Soalnya kalau langsung dari sini biasanya ini yang dalam itu ketarik gigi sepatu pasti nongol seperti ini teman-teman. Jadi intinya kalau dari sini tuh yang dalam ketarik ke dalam. Jadi tidak kelihatan, lebih rapi. Nah, seperti ini kita awali ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali. Intinya untuk menarik yang dalam biar ketarik sama gigi sepatu. Jadi kelihatan rata teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya inisiatif sendiri bagaimana cara menjahit lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya hasilnya. Ini belum disetrika aja sudah rapi, tidak melintir. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri di rumah. Nah, seperti ini tadi. Ini tidak ada tongolan dari dalam ya teman-teman. Jadi rapi. Dan untuk itu, nah, sekarang kita jahit bagian tali. Cara menjahit tali, kita harus jahit sembunyi. Sekarang seperti ini. Kita jahit turun kurang lebih 2 cm. Dan ini kita lipat ke atas teman-teman ya. Setelah itu jari kita dorongkan seperti ini. Kita lipat. Nah, ini kita tekan, jangan sampai lepas. Setelah itu yang dalam kita jepit. Kita lepas dulu, baru dijahit. Nah,
Setelah itu kita, maaf teman-teman, ini benangnya habis kembali, kita pasang terlebih dahulu. Ganti terlebih dahulu teman-teman ya spoolnya. Dan setiap mengganti spool teman-teman harus sering cek dan sering tiup bagian sini teman-teman. Biasanya sering sekali terjadi sumbatan serbuk benang. Nah, kita pasang kembali. Sekarang kita jahit ya, pas bagian sini kembali kita jahit ulang, kita lipat, teguk, kita jepit yang dalam. Nah, ini kita jahit yang kuat. Setelah itu kita lipat ulang ke atas. Ini harus dikunci yang kuat teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita jahit terlebih dahulu talinya. Nanti jangan di skip videonya, soalnya nanti langsung jadi teman-teman celananya. Ini nanti pas menggabungkan bagian resletingnya, dan itu mungkin teman-teman lebih sulit lagi. Maka dari itu silahkan simak terus dari tayangan video Damas ini. Ini kita jahit terlebih dahulu talinya teman-teman ya, agar nanti tidak lupa. Dan setiap menjahit harus dirapikan benang-benang yang tidak perlu. Untuk itu kita potong yang mepet teman-teman ya. Kita potong yang mepet. Maka dari itu berlatihlah memegang gunting seperti ini biar lebih cepat teman-teman memotong benang. Seperti ini. Kita lipat, kita tekan, jahit, dan ini kepanjangan kita potong semestinya aja. Setelah itu kita lipat kembali. Ini harus dirapikan memotong benangnya teman-teman ya. Kita dorong kembali. Nah, ini tinggal satu lagi teman-teman talinya. Kita jadikan semua talinya. Nah, ini tinggal satu, kita jahit tali sabuknya, kita lipat seperti ini. Kita potong aja semestinya. Nah, sekarang kita menggabungkan teman-teman ya. Menggabungkan bagian resletingnya. Nah, di sini posisinya seperti ini teman-teman. Dari pesak ya. Sekarang kita naikkan kepala resleting, set seperti ini. Nah, sekarang kita paskan posisinya, ban harus ini harus lurus.
nanti batasnya sini teman-teman ya. Ini kita tempelkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kita tarik. Nah, sekarang kita pegang seperti ini. Ini jaraknya kurang lebih segini teman-teman ya. Sekarang kita jahit pas bagian sini. Nah, untuk itu tadi saya kenip itu berfungsi sekali menjahit pas bagian sini agar bisa naik ke atasnya jahitan lengkung teman-teman. Nah, di sini kita jahit di atasnya jahitan lengkung paling tidak setengah senti. Kita jahit ulang. Nah, sekarang kita balik. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Ini kita paskan. Kita balik. Ini kepala resleting kita naikkan. Set. Nah, seperti ini. Kita paskan posisinya. Ini merata. Ini kita tekan pakai jari telunjuk kiri. Nah, ini kita turunkan kepala resleting. Dan ini jangan sampai geser teman-teman. Kita tekan yang kuat. Kita pegang. Kita kunci terlebih dahulu nah, agar nanti tidak geser. Nah, setelah kita kunci, kita tempelkan sekalian golbinya. Golbi kita pasangkan seperti ini. Kita paskan dari lengkungan bawah sini ya, menutupi sini. Sekarang kita jahit dari sini. Ini kita pegang, jangan sampai lepas. Setelah kita kunci, kita buka apa itu pesaknya ya, jari jempol di bawah, kita pegang bagian golbinya seperti ini ya. Mungkin kelihatan teman-teman ya. Kita pegang seperti ini. Kepala dinaik turunkan untuk mengambil posisi pasnya resleting. Ini harus lurus. Nah, ini lepas lagi teman-teman ya. Benangnya. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita naikkan kepala resleting. Kita paskan posisi golbi tengah-tengah jahitan sini ya teman-teman ya. Nah, kita buka sedikit resletingnya. Nah, seperti ini. Setelah itu sepatu kita angkat, kita naikkan di atasnya. Nah, setelah itu kita putar kurang lebih jarak dari lengkungan kurang dari 1,5 cm teman-teman. Kita naikkan, nah kita paskan posisinya. Ini jahit lengkung, intinya mengunci golbi. Nah, seperti ini. Kita cek teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita jahit golbinya dengan kampuhnya. Ini kita buka kampuhnya seperti ini. Yang satunya juga harus dijahit teman-teman ini.
Sekarang kita balik. Sekarang kita menjahit bannya. Dan ini kepala resleting kita naikkan, kita luruskan bannya, pastikan lurus, kita tandai. Ini. Sekarang kita jahit bannya yang kurang sedikit tadi, teman-teman ya. Nah, di sini golbinya dipotong aja semestinya. Kurang lebih ada restan 1 cm sampai setengah cm, teman-teman ya. 1 cm aja. Nah, di sini kita lipat, kita tandai dari dalam ya, lurusnya. Tandai dari dalam. Sekarang kita lipat balik, kita jahit bentuk segitiga, teman-teman. Ini agak berbeda jahitannya. Benangnya lepas lagi, teman-teman ya. Sekarang kita potong. Nah, seperti ini cara motongnya, kita genep seperti ini. Sekarang kita balik. Kita rapikan, teman-teman ya. Sekarang kita memasang haknya. Kepala resleting kita naikkan, kita paskan posisi haknya. Kita tandai. Nah, ini haknya sudah saya siapkan. Ambil posisi yang pas, yang lurus, baru ditekan. Di sini kita kasih lapisan kain keras agar lebih kuat lagi, teman-teman ya. Baru dikaitkan klemnya dari dalam. Nah, sekarang kita jahit bagian bannya yang kurang sedikit tadi. Ini depan belakang kita kunci. Nah, itulah tadi teman-teman ya cara menjahit celana panjang pria. Jika teman-teman suka video ini, silahkan teman-teman tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang terbaru. Sekian saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.